Jadi orang-orang Depok pada CFD di Depok. Kita olahraganya di puncak guys. Mau mendaki gunung. Daki gunung Pangrango. Tapi nggak nyampe atas, sampai Curug doang. Oh. Gile. Udah cakep pemandangannya. Pagi dari kota Sentul guys, masih balik lagi bersama gue Renaldi Fatrian, masih bersama NMAX Silver. Jadi di perjalanan gue kali ini gue mau ke Curug Ciberem guys, mau olahraga trekking dikit lah sono. Sekalian juga udah lama banget kan nggak ke puncak, nggak ngeliatin kebun teh ya kan. Ini sekarang jam 6. Tadi dari rumah tuh jam 6 kurang. Perjalanan aman lancar sih karena masih pagi. Nggak tahu dan ntar kalau siangan dikit. Dan karena semalam hujan, jadi cuaca pagi hari ini tuh bagus banget kan. Kelihatan gunung-gunungnya tuh, bukit-bukitnya kelihatan jelas banget. Sekalian mau nyari sunrise di BP, tapi kayaknya sih udah nggak kebagian sunrise nih. Mataharinya udah mau nongol loh dari sono tuh. Biasanya kalau jalan agak siangan dikit banyak anak-anak San Mori guys yang mau ke Sentul Nirwana lewat sini. Dek tadi nih binatang maghrib ketabrak mulu nih. Ini pisau udah kotor banget nih. Emang kalau jalan masih agak gelap tuh banyak binatang maghribnya guys. Kita belok kanan guys. Ini mobil mana? Jadi rute favorit aja guys, kita lewatin Bukit Pelangi. Sebenarnya sih enakan lewat Bogor ya, cuman pemandangannya kurang enak aja gitu. Lewat BP tuh viewnya mantep guys, sadu-sadu gitu. Cakep banget kan, bukit-bukit udah kelihatan. Sekarang gue udah sampai di Sentul City jam 6.20. Ayon Sentul. Sering lewat Sentul tapi belum pernah masuk sini. Cuman karena bingung mau ngapain main di mall. Biasa main di alam liar. Main ke mall kayak orang ngapain gitu. Babakan Madang. Lurus terus. Ini jalur sini udah ngikutin jalur sini aja guys. Kita mentok-mentok ke kiri. Kalau ke kanan itu ntar nembus-nembusnya Sumarekon Bogor. Matahari pagi di Sentul guys. Gile. 5 hari kerja pusing dengan kerjaan, kita butuh jalan-jalan refreshing untuk merefresh otak-otak yang kotor ya kan. Kotor, stres tuh, gila. Emang paling enak tuh jalan subuh dan paginya tuh ketemu di Sentul, kalau nggak di puncak. Udah paling bener dah tuh. Tadinya gue mau jalan malam guys, jadi nginep gitu di puncak. Cuman ke puncak doang nginep kayak ngapain gitu, soalnya deket.
tuh dari Depok ke Puncak cuman 2 jam doang. Kita belok kanan guys, lewat Bukit Pelangi. Ini katanya kalau malam di sini ditutup guys. Dan kalau mau masuk bayar 5.000 atau 10.000 gitu. Iya. Wow, lobang. Ini termasuk jalur favorit untuk menuju ke puncak. Selain jalurnya indah, bebas razia polisi, ya kan? Biasanya lu kalau lewat Bogor tuh pasti kena razia tuh di yang mau gadok, yang baru mau masuk puncak tuh. Apaan namanya? Ciawi. Ciawi. Apaan situ? Tuh. Emang apa? Gadok ya? Gadok. 360-nya di tas. Cakep nih. Ada mataharinya tuh. Gila. Subhanallah gak tuh? Tuh, subhanallah. Pagi yang indah, seperti lagu netral. Pagi yang indah, berjalan-jalan ke puncak. Turun guys, gak usah digas, hemat bensin. Udah mulai berasa dingin-dinginnya nih. Oh iya, kalau ada yang nanyain, bang kok lo nggak kayak sarung tangannya basah hujanan semalam. Jadi gue taruh jok guys sarung tangannya, biar ntar kering sendirinya, karena kan di dalam bagasi jok tuh panas sih kan, ntar paling kering. Cakep ya. Ini sekarang jam 6:30 tuh, 6:30 di BP. Turunannya hah? Iya masih sepi. Wow, lobang. Lobang lagi. It's polisi tidur, ngantuk. Buset, udah lama banget ini belum dibener-benerin. Lama-lama sampai sini nih longsore. Dari dikit, lama-lama satu jalan. Iya, lama-lama ditutup, suruh putar balik. Lubangnya udah mulai banyak karena ini jalur air guys, turunan. Jadi kalau hujannya gede, airnya deres batu di situ. Nah, ini juga jadi spot favorit buat orang-orang berfoto-foto, karena kalau lu foto di situ tuh pemandangannya tuh bukit. Bukit. Nah, ada gunungnya juga sih no. Jam 6:52 menit kita sudah sampai di Jalan Raya Puncak guys. Dan mataharinya tuh lagi terik-teriknya banget ini, siluet, karena mataharinya dari arah depan nih. Mana pakai visor bening lagi gua, aduh silau banget jika bisa melihat.
Lo lihat tuh tukang ojek no, sampai hormat terus no deh saking silo nih. Di sini harusnya pakai visor iridium guys, tapi karena tadi gua kan jalan subuh ya, masih gelap, jadi mau pakai visor iridium nggak kelihatan. Kalau dibuka tuh banyak binatang maghrib, yang ada mata gua bengkak lagi. Dan inilah puncak guys. Oh, pemandangan puncak di jam 7 pagi kayak gini guys. Jadi sebelum naik ke Curug Ciberem, gue mau cari sarapan dulu guys. Paling carinya sih bubur Cirebon ya, bubur Cianjur. Cirebon kejauhan, Cianjur aja. Ya kemana mbak? Mau belok. Jangan belok. Tiba-tiba mbak nih lagi silo nih, ngeliatin jalanan kiri nih. Mataharinya di kiri guys, langsung menyorot mata gitu. Terus lo jalan dari gelap ketemu matahari tiba-tiba, buset dah, rasanya tuh kayak pedes banget mata, kayak lagi ngiris-ngiris bawang gitu. Dan situasi di Jalan Raya Puncak ini lancar guys, alhamdulillah sih, belum kena macet dan belum kena buka tutup. Karena nih long weekend ya, kan kita libur dari Jumat tuh, Jumat Sabtu Minggu. Biasanya tuh long weekend puncak macet total. Paling agak siangan sih macetnya, karena ini masih pagi. Dan orang-orang tuh ke puncak biasanya dari hari Jumat, dan ini gua hari Minggu. Biasanya tuh hari Minggu kebanyakan orang-orang yang pada turun, karena mereka udah dari hari Jumat ke sini. Dan gua baru sempat ke puncak di hari Minggu. Ya gitulah guys, namanya gak pekerja keras, jadi kerja terus. Dan mulai merasakan macet guys. Aduh, iya nih mulai macet guys. Macet apa ini guys? Masuk sebelah kanan. Kita ikutin Akamsi aja. Tuh, karena dia platnya F, berarti Akamsi. View di depan udah cakep banget guys. Cerah banget ya, asik tuh. Ini sekarang sudah di Megamendung ya, Cisarua. Guys, ada ibu-ibu guys, ada ibu-ibu. Gile, cakep ya. Sekarang jam 7 lewat 2 menit tuh. Ini udah nyampe tuh di pom bensin Cisarua. Cisarua. Dan kondisi jalanannya ramai lancar. Rame cuman gak macet, lancar. Bisa jalan 40 kilo. Tuh, cakep banget kalau cerah gini mah. Ini biasanya ntar di atas banyak tukang foto sunmori guys, tukang foto sunmori puncak. Ntar kita kalau ada yang foto ikut bergaya aja guys. Jam 7.14 kita sudah sampai di Puncak Bogor Gunung Mas guys. Tuh, sekarang udah ada gate parkirnya guys. Dulu kan tinggal masuk aja ya. Sekarang udah ada tuh gate parkirnya, berarti udah bayar parkir sekarang.
Dan udah banyak yang jualan lagi tuh pinggir-pinggirnya, cuman pakai motor, bukan jualan permanen gitu kan. Yang jualan permanen di sini ini udah digusur-gusurin. Nah sekarang udah ada yang jualan lagi tapi pakai motor tuh ya, udah mulai rame tuh. Udah ada tukang sotomi tuh, bakso, iya tukang sotomi campur bakso, tukang minuman. Ya lumayan lah kalau kita capek di jalan bisa nongkrong dulu di situ. Weh, muter balik diangkut. Udah mulai dingin guys. Walaupun jam 7 tapi udaranya dingin. Duh. Dan mataharinya nih silok banget nih. Susah ngeliat ke depan nih, makanya gue nunduk terus tuh. Aduh, silau man. Siloman. Nah, kondisi puncak terkini nih di bulan Juli tahun 2025 guys. Oh iya, bulan Juni. Mau buru-buru Juli ya aja. Di bulan Juni guys. Tuh yang lagi tuh dirubuhin mana? Yang udah jadi tuh tempat wisata di situ kan ya? Iya, yang dirubuhin tuh udah jadi dirubuhin. Iya tuh udah jadi kayak gitu tuh. Tuh kan tadi di situ tuh, no. Udah dirubuhin sama KDM, Kang Deddy Mulyadi. Tuh udah ditutup guys. Jadi tuh ada tempat wisata yang udah jadi karena nggak ada izin, jadi dan merusak lingkungan. Jadi sama KDM tuh dirubuhin guys, ditutup. Nggak tahu kenapa itu dia bisa ngebangun tuh dan diberi izin sama siapa ya kan. Coba kita lihat dari atas ini nih. Dari atas ini kelihatan harusnya waktu itu sih bangunannya kelihatan. Ntar kita lewatin beberapa belokan lagi baru kelihatan. Udah mulai dingin guys. Gila. Tuh kaki tuh getar-getar. Gila ya. Tahu nih suhunya berapa nih? Kita lihat di handphone. Suhunya berapa derajat? Duh, dia mau kemana sih lu beloknya? Jangan nguasain jalan gitu dong. Kalau nggak kuat nanjak bilang. Oh, udah banyak yang parkir juga sih di sini. Oh. Foto 1 2 3. Kenapa lu berhenti? Tangan kita mau kiri. Woi, kita berhenti di sini dulu guys. Mau ngeliat puncak dari ketinggian. Duh, gemeter kaki. Berhenti di mana nih? Berhenti di sini kali ya? Hah? Tuh. Nggak usah lah. Kita lanjut aja deh. Tempatnya kurang enak, jadi kita lanjut jalan aja guys. Masih silo banget. Dulu. Oke guys, jam 7.21 kita sudah sampai tuh di Masjid At-Taun.
Dingin, dingin, dingin. Masjid At-Taun guys. Pengen mampir ke Masjid At-Taun tapi bingung ya kan, sholat apaan jam segini. Kuat-kuat banget nih orang bersepeda ke puncak bersepeda ya kan. Dengkulnya udah tekbal itu. Udah mulai dingin guys. Dan ngomong aja nih udah berembun nih. Aduh, kena lubang dong. Kita salip mobil. Karena kalau di belakang mobil lubang tak kelihatan. Ini karena pakai sweater doang nih, jadi dinginnya berasa benar. Walaupun udah ada matahari, nggak ngaruh. Udah banyak tukang foto sunmori nih, tapi di arah yang turun, arah yang naik tadi doang tuh, tadi ada satu. Dingin. Nih tuh tukang foto sunmori nih tuh, tapi dia motonya ke arah ya, di foto tuh tadi nggak tahu udah kena apa enggak. Nah nih kita dipoto nih. Bang, foto gak? Nah, gue tebus fotonya, fotoin gue dong. Jadi ntar kita foto juga, foto bang. Nah, gue tebus fotonya. Nah, gue cari dah. Jadi kalau habis difotoin tuh biasanya H+1, kalau nggak H+2 ya, tergantung dia ngeditnya sih dan ngepostingnya. Terus kita cari-cari tuh foto kita ada gak, kalau ada terus kita kasih dah tuh. Biasanya sih satu foto 10.000 apa 20.000 gitu, ngasih aja. Gila dingin. Iya. Ini kalau mau ke Telaga Saat ke kiri guys. Katanya sih jalanannya udah bagus, cuman kita nggak ingin ke situ guys. Karena udah 2 kali ke Telaga Saat, bosan. Cari tempat yang belum pernah kita kunjungin guys. Dibalap sama Era King. Miring banget ya. Rossi kan yang bawah itu. Aduh. Dinginnya. Nih, menang nggak pakai sarung tangan juga sih. Nggak di sana. Kita sudah sampai di puncak pas guys. Biasanya tuh tempat foto-foto dari atas dan view-nya tuh ke sana tuh, mantap. Kita cari makan di arah Cianjur, Kabupaten Cianjur. Nah ini perbatasan nih guys, Gapuranya. Oke guys, kita lanjut jalan. Jadi gue habis makan bubur ayam Hanjawara. Suhunya masih 2, saking dinginnya. Yuk, makasih Pak. Dan buburnya di situ lumayan enak sih. Biasanya tuh kalau di luar Cianjur ada tulisannya tuh bubur ayam Cianjur. Karena ini udah masuk Cianjur,
Jadi tulisannya tuh bubur ayam doang, nggak ada tuh tulisan bubur ayam Cianjurnya. Guys, pemandangannya udah cakep banget, cakep. Ini gue udah memasuki jalur yang buat masuk ke Gunung Gede Pangrango ya. Dan di sini angkotnya tuh warna kuning, guys. Angkotnya warna kuning. Jadi tuh tiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri, guys, angkotnya. Cakep banget kan tuh, gile. Pas banget itu, cuacanya lagi cerah. Gile. Kelihatan jelas banget, tanpa polusi udara, tanpa kabut-kabut, tanpa kabut asap. Oh iya, tadi tuh makan bubur harganya 12.000, guys. Ya masih standar lah harganya. Kecuali bubur harganya 25.000. Itu kayak aneh sih. Nasi diencerin doang sampai 25.000. Ini orang Depok juga tuh, platnya jet. Dan gue juga belum tahu ya masuk ke sini tuh bayar berapa. Jadi ntar gue infoin juga nih berapanya masuk ke pintu masuknya Gunung Gede Pangrango. Ya dia bisa dibuka, itu ada roofnya. Dia masuk video kita juga, sama-sama masuk video. Dan jalanannya ini cor-coran, tapi kayak cor-coran lama tuh, udah agak terkelupas. Dan kita kembali ke aspal lagi. Kata teman gua sih, kalau mau masuk pintu gerbangnya tuh lewat kanan aja biar dikata Akamsi. Susah sih dikata Akamsi juga kan, plat gue B kan. Akamsi platnya F, Bogor. Jadi tuh Bogor tuh emang terkenal dengan punglinya. Jadi tuh masuk gerbangnya bayar, masuk ke tempat wisatanya bayar, di dalam bayar parkir lagi, ntar mau ke Curug tembusan bayar lagi, kayak gitu guys. Jadi wisata Bogor tuh banyakan pada kayak gitu sih. Ya terserah kalian dah tuh mau menilai kayak gimana. Kalau kalian ikhlas bayarnya ya apa-apa, kalau enggak ya udah jangan didatengin. Karena ini soal membagi-bagi rezeki. Anjay lobak. Tapi kok kemahalan juga, nggak ikhlas sih guys. Makanya kita lihat nih bayar berapa nih. Hah? Oh di situ. Oh deket ya. Oh iya di sini banyak penginapan ya. Oh tuh penginapan syariah. Oh iya deket berarti ini penginapannya. Nih kita lewat mana? Emang situ? Katanya lewat kanan. Kita lihat guys bayar berapa. Masuk ke dalam. Beli. Buat ke Ciberem seperti apa? Lengkapnya ada. Sewa juga bisa. Buat gaya terjun Ciberem.
mereka mau pakai tongkat. Enggak bang. Kita pakai jas hujan motor aja. Mana? Yuk kita lihat bayar berapa? 27.000 satu motor 2 orang, penerangannya 12.000, penerangan 3.000. Nanti untuk tiket wisatanya beda lagi, yang ini tiket untuk masuk kawasan dari Pemdanya aja. Oh ini masuk sini ya doang, 27.000. Kembalian sama tiketnya, terima kasih. Yuk, terima kasih. Oke guys, jadi satu motor 2 orang itu dikenakan biaya 27.000. Ini parkir motornya di mana nih? Curug Ciberem. Oh iya. Hah? Itu yang dulu kita mau ke Cibodas tuh. Tuh kebun raya Cibodas. Curug Ciberem mana? Nih guys, kita udah sampai di parkiran Curug Ciberem. Iya. Maaf, ini dipegang satu ya. Iya. Ini di motor satu. Yang mau ke Curug. Iya boleh, yang sama ada yang nah yang si pertama ini dak iya terima kasih ya mangga Nggak kuat deh, jompo beli tongkat tongkat goceng karena dia tidak kuat guys, dia jompo. Bukan nggak kuat karena Rena nggak mau ditopang nih. ayo kak dia Brother, ready? Ayo. Enam ya. Api belum selesai.